Dokter, bagaimana kondisi nenekku? Tumor otak nenekmu memburuk dan harus segera dioperasi. Kamu bergegaslah mencari dana. Berapa banyak uang yang dibutuhkan? 1.600.000.000 rupiah. 1.600.000.000 rupiah. Setelah orang tuaku meninggal, aku dititipkan pada bibi. Di dunia ini, hanya nenek yang baik padaku. Aku harus menyelamatkan nenek. Cepat kumpulkan 1.600.000.000 rupiah agar operasi bisa segera dilakukan. Kemana aku harus mencari uang 1.600.000.000 rupiah ini? Nona muda, aku bisa memberimu 1.600.000.000 rupiah ini. Apa syaratnya? Aku ingin kau memberikan pengalaman pada anakku. Apa? Siapa kamu? Anak baik, selamat menikah. Apakah dia orangnya? Suami pernikahan kilatku. Jiang Yu, demi nenek, kamu tidak boleh menyerah. Tuan Jin, mau tidur? Wajahmu sangat pucat, namun kekuatanmu sebesar ini. Ini terlalu hebat. Kamu belum memberitahuku siapa kamu. Aku adalah istri yang dicarikan ibumu untukmu. Berapa banyak uang yang ibuku berikan padamu? 1.600.000.000 rupiah. 1.600.000.000 rupiah? Kamu menjual keperawananmu? Pergi sana. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Dia sangat membenciku, bahkan tidak mau melihatku sekilas pun. Nah, bagaimana tadi malam? Kondisinya sangat baik. Kami beristirahat setelah jam 4 pagi. Wajahnya juga terlihat jauh lebih segar. Kalau begitu, itu kabar yang sangat bagus. Apa yang dikatakan guru memang benar. Nenek, aku bisa menyelamatkanmu. Kau terlambat. Pasien sudah menghentikan pengobatan. Baru saja meninggal. Nenek, kenapa ini bisa terjadi? Kau adalah satu-satunya kerabatku di dunia ini. Nenek, Jiang Yu, selamat. Kau hamil anak kembar 3. aku ternyata hamil kembar 3. Ayah, ibu, dan nenek sudah pergi. 3 anak ini memiliki ikatan darah denganku. Aku harus melahirkan mereka. Kulihat di catatan ponselmu ini, ada yang bernama suami. Telepon dia. Aku terpaksa menikahinya hanya untuk menyembuhkan penyakitnya. Pergi sana. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Dia sama sekali tidak mencintaiku dan pasti tidak akan peduli dengan anakku. Terima kasih banyak, aku sudah baik-baik saja. Aku harus lanjut mengantar makanan. Lantai 27 ke atas adalah area VIP. Kau tidak boleh masuk. Cepat pergi. Kenapa? Aku mendapat pesanan makanan untuk lantai 29, aku harus naik. Kau ini pengantar makanan. Tentu saja kau tidak tahu. Hari ini Tuan Jin sudah membooking seluruh lantai 27 ke atas. Sebentar lagi beliau akan tiba. Tuan Jin, Beliau adalah presidir grup Lu Hucheng yang memegang aset triliunan. Seorang tuan dari Hu yang kejam dan tanpa ampun. Kau ini hanya pengantar makanan. Apakah kau ini pantas berada di lantai 27 ini? kakak, tolong berikan perlakuan khusus untuk situasi ini. Ini benar-benar makanan untuk lantai 29. Kalau tidak percaya, lihatlah bonnya. Selain itu, sebentar lagi waktu pengantaranku akan segera habis. Kalau disuruh pergi, ya pergi. Status kau hanya pengantar makanan. Tidak boleh naik. Bagaimana kalau kau sampai menabrak Tuan Jin? Apa kau bisa menggantinya? Aku lepas seragam pengantar makananku sekarang. Apakah aku sudah boleh masuk? Kau ini cari masalah ya. Cepat pergi. Kalau tidak, jangan sampai kami bertindak kasar. Tuan Jin tiba.
Itu pria itu. Tuan Jin, aku akan segera mengusir kurir ini. Cepat pergi, jangan kotori mata Tuan Jin. Tuan Jin, kami salah. Tuan Jin, Kalian dipecat, pergi. Maafkan kami. Suamiku, Jika ingin mencari perhatian, tidak perlu menggunakan cara seperti ini. Tuan Jin, kapan kau menikah? Kau bahkan menyembunyikannya dari kami. Lain kali hati-hati saat berjalan. Ibu hamil. seharusnya aku salah lihat. Bagaimana mungkin orang penting seperti itu adalah suamiku? Pesanan hampir kedaluarsa. Aku harus segera naik. Tuan Jin, dengar-dengar, itu 8 bulan yang lalu, Nyonya tua akhirnya menemukan seorang wanita untuk membantumu melanggar janji. Aduh, gadis kecil itu tidur denganmu lalu menghilang. Nyonya tua mencarinya cukup lama. Dia bahkan ingin gadis itu melahirkan seorang anak untukmu. Bagaimanapun, aset miliaran grup lu tidak boleh tidak ada yang mewarisi. Hanya wanita matre yang mengejar uang saja. Dia tidak pantas menjadi nyonya muda keluarga lu. Ibuku kebetulan menemukannya. Aku bisa menceraikannya dengan mudah. Baiklah, kita tunda dulu. Ngomong-ngomong, hari ini aku sudah bersusah payah mengadakan perjodohan untukmu. Banyak sekali wanita cantik yang datang. Kau tidak tertarik pada satu pun. Tuan Jin, apa kau tidak tahu? Di luar sana sudah beredar rumor, hubungan kita berdua itu tidak normal. Hampir saja dibilang berhubungan intim. Kalau kau mau mencari masalah, silakan teruskan bicara. Kau harus memberitahuku juga, wanita seperti apa yang kau suka, agar aku bisa membantumu mengaturnya dengan baik. Sekarang aku seperti main tebak-tebakan. Baik. Aku akan menelepon dulu. Permisi, apa kau tahu di mana kamar nomor 2906? Ibu hamil. Kenapa dia belum pergi? Tuan Jin, dia sedang hamil loh. Seleramu unik sekali. Kalau tidak bisa bicara, tutup saja mulutmu. Tapi kenapa dia masih keluar bekerja dengan perut besar? Memangnya kenapa lagi? Mungkin suaminya meninggal. Kalau tidak, mana mungkin dia membiarkan istrinya yang hamil besar keluar bekerja? Tuan Jin, kenapa kau begitu bersemangat? Apa kau mau aku suruh dia ke sini? Bukankah kau mau menelepon? Pergi. Direktur Lee, kau sudah memberikan obat perangsang kepada Tuan Jin. Tapi kalau tidak ada wanita, bagaimana jadinya? Bukankah dia sudah datang? Kelihatannya kamu sudah mencari cukup lama. Aku bisa membantumu. Terima kasih banyak, permisi. Apa kamu tahu di mana kamar 2906? Ikut aku. Kenapa di sini tidak ada plakat nomor kamar ya? Lantai 27 ke atas di sini adalah area VIP. Tidak perlu ada plakat nomor kamar. Oh, begitu. Terima kasih. Direktur Lee, apa yang kita lakukan ini tidak terlalu baik. Dia masih seorang ibu hamil loh. Apa yang kamu tahu? Memang ibu hamil seperti ini yang disukai oleh Tuan Jin. Aku yakin sekali, ibu hamil ini yang datang sendiri. Pasti akan tergiur juga. Terasa panas sekali. Halo. Kamu tidak boleh. Lu Jin An. Kamu harus tahan. Tuan Jin, aku tahu kamu sedang kesulitan sekarang. Jadi aku bawakan seorang wanita untukmu. Itu yang kamu sukai. Tidak perlu berterima kasih pada temanmu ini ya. Aku tahu. Berapa banyak dia memberimu? Uang? Meskipun aku tidak tahu kenapa dia menyuruhku melakukan pekerjaan mendesak ini, tapi dia memberiku uang 1.600.000.000 rupiah. Dia kekurangan uang separah ini. Hanya dengan 16 miliar rupiah dia datang untuk menawarkan layanan khusus. Bahkan dia sedang hamil. Tuan Jin, apa yang kamu lakukan? Seorang ibu hamil masih melakukan hal semacam ini. Memangnya kenapa? Aku bekerja ini selama setahun loh. Setahun? Selama itu, Tentu saja, tingkat penilaian positif aku sangat tinggi loh. tingkat penilaian positif. Pekerjaan kalian ada hal seperti itu. Tentu saja ada, bukan hanya ada, tetapi tingkat penilaian positif sangat memengaruhi kecepatan dan efisiensi pesananku. Justru karena tingkat penilaian positif yang kudapatkan tinggi, makanya pesanan yang aku ambil banyak. Sebanyak ini? Benar-benar tidak terduga. Lu Jin An.
Kamu juga bisa salah menilai orang. Cepat pergi sana. Tidak boleh, tidak boleh. Pesanan ini harus dibayar di tempat. Tuan Jin, kau harus bayar dulu. Tuan Jin, apa yang kau lakukan? Matanya kenapa terasa sangat familiar? Lepaskan aku. Tuan Jin, meskipun kau adalah tuan dari lingkaran Hu, kau tidak seharusnya menyentuh seorang ibu hamil sepertiku, kan? Dia benar. Lu Jin-an, kau benar-benar binatang buas. Bagaimana mungkin kau menyentuh seorang ibu hamil? Berikan ponsel kau kepadaku. Simpan nomorku. Jika ada masalah, hubungi saja aku. Menghubunginya? Tapi aku sudah punya suami. Kurang pantas menghubungi kau, ya? Tidak perlu. Terima kasih, Tuan Jin. Lagi pula, aku sudah punya suami. Jika aku melakukannya, itu akan menimbulkan kesalahpahaman. Lu Jin-an, kau hampir menyentuh seorang ibu hamil. Itu sudah cukup. Apakah kau juga akan ikut campur sebagai orang ketiga? Tuan Jin, kau belum membayarku. Suamimu semiskinkah itu? Membiarkan kau keluar bekerja saat hamil. Dan meminta uang kepada pria lain. Ini hanya pengiriman makanan, kan? Kenapa kau menyeret suami aku dalam masalah ini? Kenapa kamu baru pulang sekarang? Aku bekerja mengirim makanan semalaman. Berapa yang kamu dapat? Keluarkan. Hari ini tidak banyak, hanya 200.000 rupiah. Masih saja berbohong hanya 200.000 rupiah, padahal ada lebih dari 20 juta rupiah. Itu uang untuk melahirkan anakku. Kalian tidak boleh mengambilnya. Cepat. Nak, cepat transfer uangnya. Kembalikan kepadaku. Jiang Yu, aku beritahu kamu. Hari-hari baikmu akan segera tiba. Kepala pabrik Yang, lihatlah, apakah kau puas? Bukankah kalian bilang, bukankah dia masih gadis? Kalian masih berani meminta mahar 600 juta rupiah dariku. Yang seperti ini, aku tidak mau. Kepala pabrik Yang, jangan terburu-buru. Saat ini kamu belum punya keturunan. Sekarang jika gadis ini menikahimu, kamu masih bisa memilih dari ketiga anaknya. Siapa yang akan mewarisi pabrik, kan? 3. Apa kau pikir aku menjalankan panti asuhan? Aduh, ya ampun, maafkan aku. Bagaimana kalau kita bahas lagi jumlah maharnya? Jumlah ini bagaimana? Hehe, baiklah. Kau jangan ingkar janji ya. Tianci, cepatlah. Sekarang juga kita antarkan Jiang Yu ke rumah kepala pabrik Yang. Oke. Kakak ipar. Lepaskan aku. Aku sudah menikah. Kepala pabrik Yang, jangan dengarkan omong kosong gadis itu. Dia sudah menikah atau belum? Mana mungkin aku tidak tahu. Tunggu. Sebentar, aku harus berpikir dulu. Jika aku ingin anak, tentu saja aku akan membuatnya dengan dia setelah anaknya gugur. Baru antarkan dia ke kantorku. Baik, ayo. Sekarang ke rumah sakit. Di rumah sakit, untuk aborsi menggunakan tang, aku bisa menggugurkannya sekarang juga, biar kepala pabrik yang melihat. Aduh, benar-benar putraku yang bijak. Gugurkan saja di sini. Tuan Jin, setelah minum obat kemarin, sekarang sudah tidak apa-apa kan? Jika lain kali kau ketahuan memberiku obat lagi, Tidak akan ada lain kali lagi. Tuan Jin, ibu hamil menelepon kau. kenapa dia tiba-tiba meneleponku? Menjual tubuhnya demi uang. Aku paling membenci wanita yang mata duitan seperti ini. Tuan Jin, apakah kau tidak mau mengangkatnya? Suami, kumohon angkat teleponnya, selamatkan anak kita. Kau ini benar-benar bodoh. Halo, suami.
Tolong aku. Sudah kubilang jangan pernah mencariku lagi. Dengarkan aku dulu. Aku mengandung. Kau mengandung apa? Halo? Halo? Kau masih berani menelepon secara diam-diam? Chen Tianqi, ini keponakanmu. Kalau kau masih punya sedikit hati nurani, letakkan tang itu. Halo? Halo? Tuan Jin, bagaimana kabar ibu hamil? Perlu diselidiki. Apa aku sesenggang itu? Tuan Jin, bukankah ini tas yang dijatuhkan ibu hamil di sini? Topeng. Astaga, aku ingat gadis kecil yang dicarikan Nyonya Tua untukmu memakai topeng. Mungkinkah ibu hamil ini adalah istrimu yang belum pernah kau temui? Wanita yang memakai topeng hari itu ternyata adalah ibu hamil. Hamil? Apa ibu hamil bilang dia sedang hamil? Dia hampir pingsan. Cepat, selamatkan dia. Cepatlah, Tuan Jin, alamatnya sudah ketemu. Jalan Fengyang nomor 33. maafkan aku. Pergi sana. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Tuan Jin, kenapa kau mau datang ke tempat kecil seperti kami ini? Di gedung ini, apakah ada seorang ibu hamil? Hah? Ibu hamil? Diam saja, cepat antar Tuan Jin ke sana. Ibu hamil yang ada di gedung ini adalah istri Tuan Jin. Yang dikandungnya adalah cucu emas grup Kianyi. Tuan Jin, memang benar ada ibu hamil di kamar 401. Aku akan antar kau. Silakan lewat sini, Tuan. Jangan. Anak-anak haram itu bisa hasilkan uang untukku, itu sudah nasib baik mereka. Mati kau. Suamiku sebentar lagi akan datang. Sepupu, pria sampahmu itu bukankah dia hanya pengecut saja? Kau hamil besar di luar sana, di mana dia saat kau bekerja setiap hari. Si terkutuk itu. Kalau bukan karena dia, kau masih bisa dijual dengan harga tinggi. Jika dia berani benar-benar datang, akan kurus dia. Barang murahan, masih berani coba menakutiku? Jangan-jangan kau mau bilang suamimu adalah Tuan Jin, bos besar lingkaran Hu? Tianqi, jangan banyak bicara dengannya. Cepat gugurkan bayinya. Tidak ada. Kalian ini siapa, sialan? Tidak ada. Tuan Jin, kenapa Tuan punya waktu untuk datang kemari? Tuan Jin, ini tempatnya. Tuan Jin, kenapa Tuan Jin bisa datang? Kepala pabrik yang. Tuan Jin datang. Cepat sembunyi di bawah ranjang. Tuan Jin datang? Tidak, suamiku. Sepertinya aku dan anak di matanya benar-benar tidak berharga. Aduh, cepat pergi. Hanya kalian berdua. Di mana ibu hamil itu? Maksudmu dia? Dia sudah tidak kembali selama beberapa hari. Keponakanku ini tidak tahu malu sejak kecil. Kehidupan pribadinya sungguh kacau. Diam. Jika aku dengar kalian berdua bicara lagi, jangan salahkan aku jika aku tidak sopan sama kalian. Berani-beraninya kalian mempermainkanku, sengaja menaruh topeng di dalam tas ibu hamil, lalu menarikku kemari. Apa-apaan hamil dan ingin diselamatkan, semuanya bohong. Tuan Jin, jangan marah dulu. Apa? Ibuku menghilang. Tuan Jin, ada apa dengan Nyonya Tua? Sepertinya dia diam-diam keluar lagi, mencari wanita itu. Baiklah, kita cari Nyonya Tua dulu ya, karena usianya sudah tua juga. Perempuan sialan itu benar-benar merepotkan sekali. Hamil masih aku toleransi, sekarang malah berhubungan dengan Tuan Jin. Pergi sana, aku tidak mau lagi. Tolong jangan begitu, kepala pabrik yang. Begini saja, aku beri diskon lagi untukmu. 200 juta rupiah, bagaimana? Pergi. Siapapun yang mau, ambil saja itu. Kalau Tuan Jin tahu tentang ini, 10 nyawaku pun tidak akan cukup untuk mati. Kepala pabrik yang. Bu, sekarang bagaimana ini? Uang maharnya belum didapatkan, dia malah terlibat dengan Tuan Jin. Setelah ini bukankah dia akan semakin sulit dijual? Ternyata, aku hanyalah barang dagangan yang mereka tawar-menawar. Inilah keluargaku. Benar-benar sial. Cepat usir wanita ini sekarang, jangan biarkan dia masuk ke rumahku lagi. Baik.
Menantuku pergi kemana ya? Menantu, Bibi, cepat bawa menantumu ke rumah sakit. Darahnya banyak sekali. Aku khawatir anaknya tidak selamat. dokter, bagaimana keadaan menantuku? Kenapa dia belum juga sadar? Kau tidak perlu khawatir. Bayinya sudah tertolong, tidak ada masalah serius. Namun, karena kekurangan gizi, ditambah dia mengalami keterkejutan. Itulah yang menyebabkan koma berkepanjangan. Dia harus banyak istirahat. Xiao Yu, kamu sudah bangun. Kamu membuat mama sangat khawatir. Nyonya, mengapa kau ada di sini? Di mana ini? Ini rumah sakit. Aku sedang di jalan. Melihat kamu pingsan. Jadi aku membawamu ke sini. Untungnya bayinya baik-baik saja. Nyonya, karena aku sudah sadar, apakah aku bisa keluar dari rumah sakit? Aku tidak mampu membayar biaya kamar rawat inap sebaik ini. Anak baik, jangan khawatir soal uang. Bayi yang kamu kandung adalah cucu emas keluarga Lu kita. Mulai sekarang, kamu bebas tinggal di villa keluarga Lu kita, mengendarai mobil mewah sesuka hati, dan menghabiskan uang sebanyak yang kamu mau. Itu semua masalah kecil. Keluarga Lu, apakah itu keluarga terkaya nomor 1 di Hucheng? Jika aku tidak salah ingat, Tuan dari lingkaran Hu, Tuan Jin, apakah nama belakangnya Lu? Tepat sekali. Aku akan menelepon anak aku sekarang. Kamu juga harus memberinya kabar bahwa kamu selamat. Lu Jin An, mungkinkah suamiku benar-benar Tuan Jin? Maaf, nomor yang Anda hubungi tidak terdaftar. Mohon periksa kembali sebelum menghubungi. Benar saja, bagaimana mungkin Tuan Jin adalah suamiku? Jiang Yu, kau terlalu banyak berpikir. Mengapa nomornya tidak terdaftar? Anak itu mengganti nomor telepon tanpa memberitahuku. Tidak apa-apa, mungkin saja dia sedang sibuk sekarang. Akan kuhubungi sebentar lagi. Hanya Xiao Yu yang pengertian. Anak nakal itu mengganti nomor telepon dan tidak memberitahuku. Lihat saja nanti akan kuhukum dia. Nyonya, kau sangat baik seperti ibu sendiri. Sudah lama tidak ada yang begitu peduli padaku. Jiang Yu, ada apa denganmu? Hari ini kau tidak masuk kerja. Apa kau tahu tempat pengiriman makanan itu sudah memecatmu? Maafkan aku. Aku dirawat di rumah sakit hari ini. Aku benar-benar tidak bisa pergi. Apa ada pekerjaan lain yang bisa kuambil? Hotel Fangxing masih membutuhkan petugas kebersihan. Jika kau mau bekerja, segera lapor sekarang juga. Kali ini jangan sampai begini lagi. Baik. Aku akan segera melapor. Nyonya, aku ada urusan lain. Tolong tambahkan aku di WeChat. Jika ada sesuatu, kirimkan saja pesan padaku. Baik. Anak baik, hati-hati. Aku ingat, Li Chen dan anak itu selalu berdekatan. Li Chen pasti tahu dia ada di mana. Tuan Jin, Bibi meneleponku. Li Chen, anak nakal Lu Jin An itu, bersamamu kan? Bu, di mana kamu sekarang? Aku akan menjemputmu. Dasar anak nakal, mengganti nomor telepon bahkan tidak memberitahuku. Membuat menantu kesayanganku pergi. Mama, apa maksudnya ini? Dasar anak nakal, berterima kasihlah pada mamamu. Mama sudah menemukan istrimu. Akun WeChat-nya sudah mama kirimkan padamu. Sekarang juga, segera pergi ke Hotel Fangxing. Dia sedang menunggumu di sana. Pertama-tama membohongi kami untuk pergi ke hotel bobrok itu, lalu berbalik dan mengadu pada ibuku. Aku benar-benar meremehkannya. Tuan Jin, kalau begitu, kita mau pergi kemana sekarang? Hotel Fangxing. Sekalian mengirim hadiah untuk Jiang Yu. Hadiah macam apa ini sebenarnya? Tunggu aku di Hotel Fangxing. Ada sesuatu hal yang ingin kubicarakan denganmu. Aku akan sampai sebentar lagi. Ada apa ya suamiku mencariku? Baiklah. Maafkan aku. Zauki, kenapa kamu di sini? Bukankah ini Jiang Yu, mantan siswi teladan dari Huda? Kenapa sekarang malah bekerja sebagai petugas kebersihan hotel? Inikah yang kamu katakan tentang pelayan yang sok suci itu? Sudah hamil, masih saja mencoba menggoda orang lain. Tidak kusangka,
Ternyata masih lumayan menarik. Maaf ya, aku harus membersihkan ruang perjamuan. Silakan kalian bertiga bisa bersantai saja. Kamu mengotori bajuku, berlututlah dan bersihkan untukku. Ingin aku bersihkan? Boleh. Kalian lepaskan saja sekarang. Akan kulakukan sekarang juga. Apa aku mengizinkanmu pergi? Dasar jalang kau. Orang hina memang sok jual mahal. Hanya tergores sedikit, tapi kau bertingkah seperti ini. Anak haram di perutmu pasti malu punya ibu sepertimu, ya? Zauki, jaga bicaramu padaku. Ada ribut-ribut apa ini? Bukankah ini Nona Zhao? Angin apa yang membawamu kemari? Manajer, petugas kebersihan kalian ini agak kurang ajar ya. Xiao Yu, cepat minta maaf kepada Nona Zhao. Kalau tidak, kau akan menyesal nanti. Tuan Jin dari grup Lu Hucheng akan segera tiba. Apa kau ingin dia melihat pemandangan seperti ini? Manajer, merekalah yang mencari masalah. Kalian berdua, pegang dia. Kau mau apa? Mengira perut besar bisa memeras uangku, ya? Suruh dia segera minta maaf padaku. Usir dia keluar. Mencemari mataku. Menyuruhku minta maaf padamu. Mimpi. Jiang Yu, apalagi yang sedang kamu ributkan? Tuan Jin sebentar lagi akan tiba. Dia adalah klien besar hotel kita. Kalau sampai masalah ini terjadi hal yang tidak terduga, kamu yang akan mengganti rugi-kerugian Tuan Jin ya? Tuan Jin mau datang. Dengan penampilanku yang seperti ini, memang tidak cocok bertemu. Zauki, maafkan aku. Kamu baru saja mengotori bajuku. Sekarang juga berlutut. Bersihkan ini untukku. Lepaskan aku. Masih tidak mau? Kalau begitu hari ini aku harus memberimu pelajaran yang bagus. Biar kamu tahu bagaimana caranya melayani orang. Apa yang sedang kamu lakukan? Ibu hamil, mengapa kamu di sini? Aku bekerja di sini hari ini. Wanita murahan ini, bagaimana dia bisa mengenal Tuan Jin? Benar-benar seorang penggoda. Beraninya dia menggoda Tuan Jin. Tuan Jin, Jiang Yu ini punya kehidupan pribadi yang tidak bermoral. Hamil di luar nikah dan suaminya bahkan tidak peduli padanya. Dia juga punya 2 anggota keluarga lintah darat di rumah. Dia hanya beban bagi kau. Dia sama sekali tidak pantas untukmu. Kau. Tadi kaulah yang menyuruhnya berlutut. Aku hanya ingin dia meminta maaf. Dia mengotori bajuku. Tuan Jin, lihat. Aku tidak melakukannya. Jelas orang suruhanmu yang menumpahkan minuman ke bajumu. Kau malah memfitnahku. Kau? Seseorang. Usir dia dariku. Tuan Jin, apa salahku? Apa yang dia katakan tadi? Apakah itu benar? Keluargamu tahu kau melakukan ini? Tahu. Tapi mereka semua tidak peduli padaku. Hamil keluar mencari nafkah, masih diperas oleh keluarganya. Suami juga tidak mau maju untuk mengurus. Benar-benar sampah masyarakat. Aku harus memberinya pelajaran. Sekarang, panggil suamimu yang brengsek itu keluar. Mengerikan sekali. Apa jangan-jangan dia akan mengancam suamiku? Sebaiknya jangan mencari masalah. Tidak perlu. Terima kasih Tuan Jin. Aku ada urusan. Aku pergi dulu. Ibu hamil. Suamiku, kapan kamu sampai? Aku sudah sampai. Aku menunggumu di meja nomor 1. Tuan Jin, apakah kamu tahu seperti apa rupa istrimu? Masa sih dia mengambil keperawananmu dan kamu masih belum tahu? Kenapa dia belum datang juga? Tuan Jin, lihat, bukankah itu ibu hamil? Aku tidak buta. Aku melihatnya. Melihat dari raut wajahnya, sepertinya dia sedang mencari seseorang. Tuan Jin, jangan-jangan dia adalah istrimu yang menikah kilat dan memecahkan keperawananmu itu. Tidak mungkin. Dia sudah punya suami. Dia mendekat. Tuan Jin, kenapa kamu di sini? Ibu hamil. Kenapa kamu bisa ada di sini? Suamiku janjian denganku di sini. Suamimu janjian denganmu di sini? Jangan-jangan dugaanku benar. Dia benar-benar istrimu. Kamu adalah suamiku?
Tidak, tidak, tidak. Mana mungkin suamiku adalah Tuan Jin? Ibu hamil, kau. Jiang Yu, mengapa kau ada di sini? Senior, aku sungguh butuh bantuan mendesak. Tolong berpura-puralah menjadi suamiku, lalu cari alasan untuk pergi. Baiklah. Jangan bergerak sembarangan. Berhati-hatilah, jangan sampai emosi mengganggu janin. Ayo kita pulang. Tuan Jin, kalau begitu, aku dan suamiku permisi pulang dulu. Tunggu sebentar. Tuan Jin, apa ada hal lain? Kau adalah suami Jiang. Betul, aku adalah suami Jiang Yu. Ayah dari bayinya. Aku kira ibu hamil adalah istriku. Tampaknya aku terlalu banyak berpikir. Kau? Apa pantas kau menjadi suaminya? Saran dariku, segera ceraikan dia. Cerai? Ceraikan saja. Jiang Yu adalah istriku. Apa hakmu mengatakan hal seperti itu padaku? Tuan Jin, ini urusan kami berdua. Tidak ada hubungannya denganmu. Wow, Tuan Jin marah demi seorang wanita. Ini keren sekali. Tunggu. Tuan Jin, tunggu aku. Tuan Jin, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Turunkan aku dari mobil. Sampai sekarang kau masih memikirkannya. Dia tidak bertanggung jawab kepadamu, membiarkanmu hamil dan keluar untuk bekerja, dan menyuruhmu melakukan pekerjaan semacam itu. Sampah masyarakat seperti dia sama sekali tidak pantas menjadi suamimu. Kau tidak perlu ikut campur dalam urusan ini. Apa yang dia miliki yang lebih baik dariku? Aku mengakuinya. Ibu hamil. Aku benar-benar jatuh cinta padamu. Aku tidak peduli apakah kau punya anak atau tidak. Aku tidak peduli dengan masa lalumu dengan suamimu. Maukah? Kau mau mempertimbangkanku? Tuan Jin, aku masih hamil. Jangan begini. Mengapa ketika aku menyentuh anak yang dikandungnya, aku merasakan keakraban? Tuan Jin, kau adalah orang terkaya. Kau adalah Tuan di Hucheng. Kita jelas bukan orang dari dunia yang sama. Kau akan bertemu dengan orang yang lebih baik di masa depan. Aku pergi dulu. Tuan Jin, mana ibu hamil itu? Dia sudah pergi. Pergi? Dia menolakmu. Tuan Jin, kau adalah tuan muda besar di lingkaran Hu. Gadis-gadis yang mengejarmu sudah mengular sampai Prancis. Ibu hamil ini berani menolakmu. Pantang menyerah, benar-benar orang yang disukai Tuan Jin kita. Dia sangat berkarakter. Jika tidak bisa bicara yang benar, diamlah. Tuan Jin, seperti kata pepatah, jika berpisah, ya berpisah saja. Yang berikutnya pasti lebih penurut. Ayo saudaraku, malam ini akan kubuat kau bersenang-senang. Ayo kita pergi. Senior Tianyi, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Tadi itu temanmu kan? Apakah ada kesalahpahaman? Maaf, itu semua salahku. Tidak apa-apa, sungguh tidak apa-apa. Oh ya, besok ada reuni teman sekelas. Aku kebetulan datang ke sini untuk memesan kamar pribadi. Kau adalah anggota Dewan Mahasiswa di departemen kita. Datang dan bersenang-senanglah bersama kami besok. Datanglah. Saat kau mengundurkan diri dari Dewan Mahasiswa dulu, semua orang sangat menyesal. Bertemu denganmu lagi kali ini, entah seberapa bahagianya mereka saat melihatmu lagi. Aku ada urusan lain, pastikan kau datang besok. Halo Nyonya, ada apa? Bagaimana kabar menantuku? Apa kau sudah bertemu suamimu hari ini? Aku masih di Hotel Fengsing. Aku belum melihat suamiku datang. Apa? Anak nakal itu. Berani sekali dia membatalkan janji. Nak baik, jangan khawatir ya. Begitu anak nakal itu kembali,
aku pasti akan memberinya pelajaran. Tidak apa-apa, Nyonya. Aku juga tidak terlalu terburu-buru. Lagi pula, besok aku akan menghadiri reuni teman sekelas, jadi mungkin kita tidak akan bertemu dalam waktu dekat. Oh begitu. Baiklah, kalau begitu, ibu tidak akan mengganggumu dulu. Setelah anak nakal itu kembali, aku akan membalaskan dendamu. Aku tutup teleponnya dulu ya. Berlututlah di depanku. Bu, ada apa? Anak nakal, aku menyuruhmu pergi ke Hotel Fengsing hari ini untuk menemui menantuku. Kenapa kau mengingkari janji? Mana ada suami yang bertingkah seperti dirimu? Apa hari ini kau benar-benar tidak bertemu dengannya? Yang kutemui hari ini hanyalah seorang ibu hamil. Bu, aku jelas-jelas sudah pergi ke Hotel Fengsing hari ini. Kau masih berani membantahku? Aku baru saja menelepon menantuku, dan dia bilang dia tidak melihatmu seharian penuh. Dia masih menunggumu di Hotel Fengsing sekarang. Jangan bilang kau sudah ke sana. Bu, aku benar-benar pergi. Aku tidak mau dengar, aku tidak mau dengar. Ayahmu meninggal terlalu cepat. Aku susah payah membesarkanmu, tapi kau malah belajar membantahku. Kenapa nasibku begitu menyedihkan? Baiklah, baiklah. Bu, aku salah ya. Nah, begitu baru benar. Dengarkan aku. Besok menantu perempuan akan mengadakan reuni teman sekelas di Hotel Fengsing. Nanti ibu akan ikut bersamamu, agar kau tidak membatalkan janji lagi. Bu, aku sudah punya orang yang kusukai. Sudah diputuskan. Alasan apapun tidak akan berguna. Pengantin wanita ini berani-beraninya memutarbalikkan fakta di depan ibuku. Wanita yang haus akan kemewahan dan licik seperti itu. Bahkan tidak sebanding dengan seujung kuku ibu hamil. Besok meskipun ibuku ada di sana, aku akan tetap menceraikan. Miau miau, kalungmu itu apakah model baru Balenciaga? Iya, ini adalah hadiah ulang tahun pernikahan yang suamiku benar-benar ingin berikan padaku beberapa waktu lalu. Selain itu, dia juga manajer hotel ini. Makan malam ini aku yang traktir. Silakan kalian makan dan minum sepuasnya. Miau miau, sungguh kau murah hati sekali. Memang pantas miau miau yang paling berhasil di antara kita semua. Kurasa semua orang sudah berkumpul. Bagaimana kalau makanannya sudah bisa dihidangkan saja? Sebentar lagi, tunggu 2 menit lagi. Jiang Yu belum datang. Jiang Yu. Apakah itu Jiang Yu yang putus sekolah SMA? Aku bertemu dengannya beberapa waktu lalu, jadi aku mengajaknya untuk datang malam ini. Kenapa wanita jalan kecil ini bisa datang? Dulu dia berani menggoda pria, melawan aku, dan sekarang dia masih belum menyerah juga. Maaf, sudah lama menunggu. Jiang Yu, kau sekarang petugas kebersihan di sini. Bunga kampus kami, Jiang, sekarang sedang hamil besar dan jadi petugas kebersihan di sini. Sungguh tidak terduga ya. Sudahlah, kalian semua jangan banyak bicara. Jiang Yu, silakan duduk saja dulu. Xiao Yu, sudah lama tidak bertemu. Tidak kusangka kau bekerja sebagai petugas kebersihan di sini. Ayo, minum segelas. Xiao Yu, aku tahu kau sudah membenciku sejak sekolah menengah. Tapi ini sudah berlalu begitu lama. Kau masih dendam juga. Maaf ya, aku sedang hamil, tidak bisa minum alkohol. Apa mungkin kamu masih mendendam karena saat SMA dulu aku merebut penghargaan dan penilaian terbaik darimu, jadi kamu masih menyimpan dendam? Nona yang miau. Sudah bertahun-tahun berlalu, aku sudah tidak memedulikan hal-hal itu lagi. Lagi pula, tadi jelas-jelas kamu duluan yang melepaskan gelas itu. Makanya gelasnya jatuh. Jangan memutarbalikan fakta. Kau masih mengelak. Aku lihat sendiri tadi, kau sengaja menjatuhkan gelas miau-miau. Bilang tidak peduli, kelihatannya kau peduli sekali. Suami miau miau adalah manajer di sini. Cepat berlutut dan minta maaf padanya. Mungkin miau miau senang. Suaminya bahkan bisa memberimu pekerjaan dengan kenaikan pangkat dan gaji. Benar, suamiku bilang. Petugas kebersihan di sini dihitung berdasarkan wilayah. Bagaimana kalau Jiang Yu? Kau berlutut dan menuangkan segelas minuman untukku. Aku akan minta suamiku berikan tambahan 1 lantai toilet untukmu. Mau tidak? Cukup, kita semua dulunya dari organisasi mahasiswa yang sama, jangan bersikap sinis di sini. Zhao Tianyi kau masih membelanya. Dia sudah hamil. Entah anak haram pria mana yang dia kandung. Aku malas berdebat dengan kalian. Kalian mau apa? Apa kami sudah mengizinkanmu pergi, Jiang Yu? Aku punya 10.000 rupiah di sini. Mau tidak? Kau tampil di depan kami semua dan peragakan bagaimana melahirkan, mau tidak? Pakaian kuturku. Jiang Yu, kau jalang.
Jika mulut kalian kotor, sering-seringlah sikat gigi. Lepaskan aku. Aku punya uang 60 juta rupiah di sini. Siapa saja yang bisa memberi pelajaran pada Jiang Yu, uang 60 juta rupiah ini adalah miliknya. Miau miau, aku akan membantumu memberinya pelajaran sekarang juga. Yang Miao, cukup. Saat di Dewan Mahasiswa, kau selalu menargetkan Jiang Yu. Apakah kau masih memainkan trik ini sekarang? Yang Miao, apa yang akan kau lakukan? Jiang Yu, kau jalang. Apa hakmu untuk melakukan itu? Berani menyentuhku. Lihatlah dirimu sendiri, siapa kau ini? Yang Miao, apa yang akan kau lakukan? Apa yang ingin kulakukan? Tentu saja membalas. Perlakuan yang sama. Sebentar lagi, saat melihat menantuku, bicaralah dengan baik kepadanya. Jangan cemberut sepanjang hari. Baik, Bu. Selamat datang, Nyonya Direktur Lu. Selamat datang kepada kalian semuanya. Hari ini, apakah ada perkumpulan, reuni teman sekolah di sini? Di mana mereka? Ada. Mereka ada di ruang pribadi nomor 1 di sana. Mari aku antar kau. Silakan lewat sini. Yang Miao, apa yang kau lakukan? Jiang Yu, bukankah dikatakan ibu hamil tidak boleh minum alkohol? Kalau begitu, aku ingin lihat. Setelah ibu hamil minum alkohol, apa yang akan terjadi? Kau datang dan tunjukkan pada kami. Dan ku dengar, sejak kau hamil, suamimu tidak pernah muncul. Jangan-jangan kau menjual diri. Lalu tidak tahu anak haram siapa yang kau kandung ya? Dia tidak punya penyakit kan? Sebentar lagi kita pulang. Harus benar-benar disinfeksi. Reuni teman sekelas hari ini. Kita biarkan Jiang Yu memeriahkan suasana. Tunjukkan sebuah pertunjukan. Melahirkan setelah minum. Yang Miao, cepat hentikan. Apa yang kau lakukan ini melanggar hukum. Aku tidak melakukan apa-apa kok. Jelas-jelas Jiang Yu sendiri yang minum alkohol dan menyebabkan keguguran. Kami sama sekali tidak melakukan apa-apa. Kau? Jiang Yu, lihat saja bagaimana aku akan memberimu pelajaran. Dasar jalang, kau berani melawan. Yang Miao, anak dalam perutku ini adalah anak Tuan Jin. Jika kau berani menyentuh mereka hari ini, kau pasti akan mati. Tuan Jin, kau mengarang cerita saja. Jiang Yu, aku benar-benar ingin lihat. Hari ini Tuan Jin, apakah akan datang untuk menyelamatkanmu? Lepaskan dia. Ibu hamil. Bagaimana keadaanmu? Perutku sakit sekali. Ada apa dengan menantuku? Kenapa ini bisa terjadi? Bu, maksud ibu hamil itu adalah istriku. Ya. Ini, bagaimana mungkin? Jiang Yu, suami Jiang Yu, ternyata Tuan Jin. Mereka? Siapa yang memberimu keberanian itu? Berani mengganggu wanitaku? Bukan, aku adalah dia. Mereka, itu tidak ada hubungannya denganku. Jelas-jelas kau yang memberi kami uang untuk mengerjai Jiang Yu. Yang Miao, apa kau tidak punya malu? Tuan Jin, aku salah. Aku tidak tahu Jiang Yu adalah istrimu. Maafkan aku kali ini. Memaafkanmu? Siapa yang akan memaafkan menantuku? Siapapun yang berada di sini saat ini, yang telah mengganggu wanitaku. Aku tidak akan melepaskan satupun. Bawa saja mereka. Bu, sayang. Jin-an, cepat, istrimu pingsan. Cepatlah bawa ke rumah sakit. Syukurlah bayi itu baik-baik saja. Hanya saja, aku tidak menyangka, Tuan Jin, suami dari ibu hamil, ternyata benar-benar kau. Kau sudah lama mengejar ibu hamil, dan masih berpikir untuk menceraikannya. Konyol. Bukankah kau yang menaruh obat di minumanku? Bukankah kau yang mengatur agar ibu hamil masuk ke kamarku? Apa? Lican anak ini memberimu obat perangsang? Bibi, jangan marah. Aku melakukan ini demi Tuan Jin. Bukankah sebelumnya Bibi terus memantau ibu hamil saat dia mengantar makanan? Aku hanya mencari alasan agar dia datang. Ini juga salahku. Ibu hamil bahkan karena masalah ini dipecat dari tempat pengantarannya. Anak ini sungguh menyedihkan.
Dulu, demi biaya pengobatan nenek, dia terpaksa menikah kilat denganmu. Kalau tidak, dengan sifat burukmu itu, kau tidak akan menemukan istri selama 800 tahun. Dia benar-benar pengantar makanan. Lagi pula, dia menikah denganku demi biaya pengobatan nenek. Dia menikah denganku. Lalu kalau bukan karena itu, apa dia mengincar uangmu yang bau itu? Anak baik, bagaimana perasaanmu sekarang? Tuan Jin, Nyonya, kenapa kalian berdua bersama? Nak, sudah kubilang, kau adalah menantu keluarga Lu. Jin An adalah suamimu. Xiao Yu, maafkan aku. Ini semua salahku. Aku telah salah paham padamu. Tidak apa-apa, suamiku. Setiap kali aku dalam bahaya, kau selalu membantuku. Terima kasih. Tiga 30 villa pemandangan laut. 10 mobil sport mewah. 5 set perhiasan safir biru kerajaan Kashmir. Uang tunai 140 miliar. Anak baik, apakah kamu menyukai semua ini? Nyonya, semua barang ini terlalu berharga, aku tidak bisa menerimanya. Anak bodoh, kamu adalah menantu yang kucarikan untuk Jin An. Dan sekarang, kamu mengandung 3 cucu emas kesayangan keluarga Lu. Semua barang ini dibandingkan dengan dirimu sendiri tidak berarti apa-apa. Ini hanyalah sedikit ketulusan dari ibu. Terima kasih, Nyonya. Mengapa kamu masih memanggilku Nyonya? Ibu. Nah, itu baru benar. Setelah kamu keluar dari rumah sakit, ibu akan mengajakmu berbelanja. Xiao Yu, lihatlah. Apa yang kamu suka dari semua ini? Pilih saja sesukamu. Jika kamu benar-benar tidak bisa memilih, pusat perbelanjaan ini akan sepenuhnya kuberikan padamu. Tidak. Ini terlalu berlebihan. Apalah artinya ini? Mama, sini, biar kutunjukkan padamu cara menghabiskan uang. Ini. Lupakan saja jika ketiga ini tidak bagus. Semua yang lain kirimkan ke keluarga Lu. Bagus, semuanya model terbaru. Pakai setelah kamu selesai masa nifas. Kirimkanlah semua barang ini ke keluarga Lu. Nyonya, apakah yang ini juga dikirim ke keluarga Lu? Kenapa harus mengirim yang ini? Juga yang ini. Dan beberapa barang yang kusebutkan tadi. Beberapa barang yang lama janganlah dibawa. Semua yang lain kirimkan ke keluarga Lu. Baik. Nyonya, semua barang ini ditaruh di kamar mana? Semua ini kubeli untuk Xiao Yu. Kirimkan ke kamar Tuan Muda. Dikirim ke kamarnya? Tunggu. Aku dan Lu Jin An tidur sekamar. Jangan, Nyonya. Aku tidur di kamar tamu saja sudah sangat cukup. Tidur di kamar tamu apa? Kamu dan Jin An, kalian berdua adalah sepasang suami istri. Tentu saja harus tidur bersama. Tidak mungkin kan? Aku benar-benar harus tidur bersamanya. Kenapa hari ini tidak membiarkan aku memandikanmu? Aku lihat kamu sibuk terus di ruang kerja. Aku bisa mandi sendiri, jadi... Oh, benar. Ini mama yang membelikannya untuk kita. Dia bilang aku harus memberikannya padamu. Tuan Jin. Ini dibelikan untukmu. Itu supaya kamu yang memakainya. Bukankah kamu dan aku tidak berada di surat nikah yang sama? Masuk. Tuan Muda, sudah waktunya mengoleskan salep. Semua ini dipilih khusus oleh Nyonya. Tidak hanya bisa menghilangkan bekas luka. Setelah perawatan yang tepat, juga akan mengurangi stretch mark pasca persalinan. Nyonya secara khusus berpesan, harus dioleskan ke seluruh tubuh ini. Tuan Muda juga bisa sekalian memberikan pijatan janin ke Nyonya Muda. Tunggu, apa yang dia katakan tadi adalah seluruh tubuh? Tuan Muda, ingat, paha Nyonya Muda dan dada terutama harus diolesi. Setelah dioles, pijat perut Nyonya. Jangan sampai terlewatkan. Baik. Berbaringlah di tempat tidur. Aku bantu oleskan. Aku bisa sendiri. Jangan tegang. Awalnya akan terasa panas.
Tahan sebentar. Setelah meresap sepenuhnya ke kulit, akan baik-baik saja. Apa yang kamu lakukan? Bibi Zhu bilang seluruh tubuhmu harus diolesi. Jadi di sini juga harus dioles. Cepatlah kalau begitu. Lu Jin-an, sudah selesai belum? Aku akan mengangkat telepon sebentar. Beristirahatlah dengan baik. Li Chen, lebih baik ada urusan penting. Sampai kamu meneleponku. Tuan Jin, apakah kamu sedang bermesraan dengan kakak ipar, lalu aku mengganggu, jadi kamu belum puas? Jika kamu tidak segera mengatakan ada urusan apa sekarang, aku akan pergi menghajarmu sekarang juga. Baik. Pesta yang kamu minta aku siapkan waktu itu, sudah hampir siap. Hanya saja daftar tamu undangan, kamu harus memeriksanya. Apa kamu benar-benar ingin mengundang teman-teman kuliah kakak ipar itu? Lakukan saja apa yang kuperintahkan. Jangan banyak bicara. Panggil semua kalangan terkemuka dan orang-orang kaya di Hucheng. Mengumumkan statusnya di depan umum. Seharusnya tidak ada lagi yang berani mengganggunya, kan? Kenapa tiba-tiba Tuan Muda bilang mau mengadakan pesta? Aku lihat Nyonya Muda hari ini. Sangat gembira tak karuan. Tentu saja ini pesta pernikahan Tuan Muda. Kalau tidak, kenapa Nyonya Tua begitu senang? Pernikahan? Apakah Nyonya Muda bisa memakai gaun pengantin dengan perut sebesar itu? Belum tentu itu Nyonya Muda yang di rumah ini. Apa maksudmu? Coba pikirkan siapa Tuan Muda itu yang akan dinikahinya. Pasti Nona Muda yang sepadan statusnya. Dia hanyalah seorang petugas kebersihan. Kalian semua kurang kerjaan ya? Masih berani membicarakan Tuan Jin dan Ipar. Apakah kalian tidak ingin bekerja lagi di keluarga Lu? Kakak Ipar, kebetulan aku mencarimu. Pestanya masih agak lama dimulainya. Di dekat sini ada taman. Kamu bisa masuk ke dalam dan berjalan-jalan sebentar. Terima kasih. Kakak Ipar, kenapa kamu sungkan denganku? Kalau begitu, aku pergi sekarang juga. Suamiku, kamu hebat sekali. Pemandangan semewah ini baru pertama kali kulihat. Pasti wawasanmu sudah bertambah, bukan? Kenapa Jiang Yu ada di sini? Bukankah dia bekerja sebagai petugas kebersihan di hotel? Mungkinkah dia kekurangan uang untuk menghidupi anak haramnya? Jadi dia datang ke keluarga lu untuk jadi pengasuh paruh waktu? Wanita hamil ini bernama Jiang Yu. Terakhir kali aku bertemu teman kuliah di hotel, itu dia. Kali ini dia pasti datang ke keluarga lu untuk jadi pengasuh paruh waktu. Kalau tidak, dengan acara sebesar ini, bagaimana mungkin dia punya kesempatan untuk masuk? Zhaoqi, kenapa kamu datang? Suamiku adalah tamu terhormat di sini, tentu saja aku juga tidak sepertimu, bekerja paruh waktu sebagai pembantu di keluarga lu. Dan masih susah payah merayu Tuan Jin. Aku tidak ingin bertengkar denganmu hari ini. Zhaoqi, apa yang merasukimu? Jiang Yu, aku perintahkan kamu untuk membersihkannya sekarang juga. Bagaimanapun kamu bekerja sebagai seorang petugas kebersihan, pasti sudah sangat berpengalaman kan? Lantas mengapa aku harus melakukannya? Karena aku menikahi suami yang baik. Dia adalah manajer cabang grup lu loh. Jika kamu memang hebat, nikahi juga suami yang baik dong. Zhaoqi, jika kamu ingin menjadi istri sombong, lakukanlah itu sendiri. Jangan membuat ulah di depan umum. Sayang, lihat dia biasa memperlakukanku seperti ini. Dia sama sekali tidak menghargaimu. Tidak dengar apa yang dikatakan pacarku. Cepat bersihkan ini, lalu berlutut dan minta maaf pada pacarku. Mimpi. Bukankah ini cincin pasangan yang sama dengan yang dipakai Tuan Jin? Kudengar Tuan Jin dan istrinya mengenakan cincin pasangan. Jangan-jangan dia adalah Nyonya Muda dari keluarga lu? Maafkan aku, Nyonya Muda. Tadi aku tidak mengenali kau. Sayang, kamu pasti salah kan? Bagaimana mungkin Jiang Yu, ibu hamil besar yang hamil di luar nikah ini, bisa menjadi Nyonya Muda keluarga lu? Tuan Jin pasti tidak akan menyukai wanita seperti dia. Tapi itu memang cincin pasangan Tuan Jin loh. Itu edisi terbatas, sangat sulit untuk dibeli. Aku baru saja mendengar ada seseorang menyelinap ke pesta untuk mencuri, dan akhirnya ditangkap serta diusir oleh keamanan. Mungkinkah? Sayang, saat Jiang Yu bekerja di hotel dulu, dia memang suka mencuri. Cincin ini pasti dicuri olehnya. Lagi pula, kalau dia benar-benar Nyonya Muda keluarga lu, mengapa dia tidak memakai barang bermerek sama sekali? Dia bahkan tidak memakai gaun pesta. Tidak kusangka.
Kamu berani mencuri cincin nyonya muda. Jiang Yu, tidak kusangka kamu tidak hanya hamil di luar nikah, sekarang kamu juga mencuri. Zauki, jangan bicara omong kosong. Semua itu hanya imajinasimu. Kalau begitu coba katakan, dari mana cincin ini berasal? Jangan bilang Tuan Jin memberikannya kepadamu. Memang benar begitu. Aku tahu kamu akan mengatakan itu. Jiang Yu, buatlah alasan yang lebih masuk akal. Saat kuliah kamu sudah menggoda teman laki-laki, putus kuliah di tengah jalan secara tiba-tiba, dan menjalani gaya hidup yang kurang pantas. Sekarang kamu mencuri lagi, dan pura-pura jadi nyonya muda keluarga lu demi mendapat posisi. Menjadi teman sekelasmu, membuatku merasa malu. Usir dia keluar. Usir dia keluar. Usir dia keluar. Usir dia keluar. Sayang, hari ini kita ambil kembali barang Tuan Jin. Siapa tahu kali ini Tuan Jin akan melirik kita 2 kali. Menjauh. Zauki, kembalikan cincin itu padaku. Kau sungguh lucu. Apa ini milikmu? Sudah kubilang berkali-kali. Ini adalah barang yang diberikan Lu Jin-an kepadaku. Masih saja berlagak. Berani-beraninya kau merebutnya. Pegang dia, berikan dia pelajaran. Kalau Tuan Jin tahu, kita pasti akan diberi hadiah. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Wanita rendahan sepertimu seharusnya dilucuti pakaiannya dan diusir. Biarkan semua orang melihat bagaimana nasib orang hamil di luar nikah. Dan juga mencuri itu. Kau menendangku? Jiang Yu, jika anak di perutmu tahu ibunya begitu murahan, apakah dia akan menyesal terlahir di dalam perutmu? Hari ini, aku akan menggantikan Nyonya Direktur Lu untuk memberimu pelajaran yang setimpal. Orang seperti ini memang pantas diberi pelajaran. Wanita murahan itu sungguh memalukan. Jiang Yu, kau tidak menyangka kau akan mengalami hari ini. Hentikan. Suamiku, kau datang. Tidak apa-apa. Aku di sini. Tuan Jin, kau tidak boleh berpihak. Semua yang terjadi hari ini diprovokasi oleh Jiang Yu. Sayang, kau setuju denganku kan? Aku tidak. Sayang, kau adalah bawahan kepercayaan Tuan Jin. Dia pasti akan mempercayai apa yang kau katakan. Dasar jalang, diam. Due, kau berani memukulku. Sudah di ujung tanduk, masih saja bodoh. Tuan Jin, aku tidak ada hubungan apapun dengannya. Aku tidak mengenalnya. Aku juga bukan suaminya. Tidak kenal? Tadi, saat kau membantu wanita ini menggertak istriku, kau tidak selemah ini. Aku buta. Aku tidak mengenali nyonya muda. Aku salah. Mohon ampuni aku. Wanita hamil besar ini, bagaimana mungkin dia nyonya muda keluarga lu? Apa kau ingin aku turun tangan sendiri? Kau, bawa barang-barangmu sekarang. Cepat enyah dari Hucheng. Jangan sampai kami di sini melihatmu lagi. Tuan Jin, ampuni aku. Selamatkan nyawaku. Semua salah dia. Dia bohong padaku. Dia bilang dia bukan nyonya lu. Makanya aku berani melakukan ini. Suamiku, apa yang kamu katakan? Aku istrimu. Kenapa kamu menyalahkanku? Wanita jalang, siapa suamimu? Cepat bersujud pada nyonya direktur lu. Usir mereka keluar. Tuan Jin, aku salah. Maafkan aku. Jiang Yu, aku salah. Aku benar-benar salah. Aku seharusnya tidak menjelekkanmu. Aku seharusnya tidak bilang kamu menjual diri untuk menyelamatkan nenek. Aku seharusnya tidak bilang kamu hamil di luar nikah. Demi kita. Pernah jadi teman sekelas, tolong bantu aku memohon kepada Tuan Jin ya. Aku benar-benar salah. Teman sekelas? Maaf. Saat kuliah, kamu selalu menargetkanku. Setelah kita bertemu lagi, kamu berulang kali menghinaku. Zauchi, bagaimana mungkin kamu benar-benar sadar telah berbuat salah? Kamu hanya ketakutan. Sudah. Cepat usir mereka. Sangat menyebalkan melihat mereka. Xiaoyu, maafkan aku. Beberapa hari ini, aku sibuk menyiapkan urusan pernikahanmu. Tapi mengabaikan perasaan. Tunggu.
Ini disiapkan untukku. Ini disiapkan untukku. Benar. Seharusnya aku di perjamuan ini mengumumkan bahwa kau adalah nyonya keluarga Luku. Tidak disangka hal seperti ini terjadi. Tidak kusangka, dia benar-benar nyonya muda keluarga lu. Tapi lihat saja perutnya yang besar itu, kurasa Tuan Jin baik padanya karena dia sedang hamil, bukan begitu? Sungguh masam ucapanmu. Kau ingin hamil tapi tidak bisa. Setelah anak ini lahir, dia pasti akan menjamin kekayaan dan kemuliaannya. Ini benar-benar jalan menuju kemakmuran. Pada akhirnya, ini semua hanya demi anak. Namun, wanita ini benar-benar beruntung. Jiang Yu adalah istriku. Tolong jaga ucapan kalian dan tunjukkan rasa hormat. Melawan Jiang Yu berarti melawan keluarga Luku. Lu Jin An, perjamuan hari ini benar-benar disiapkan untukku? Tuan Jin, Kak Qian sudah datang. Biarkan dia masuk sendiri. Apakah kau tidak tahu sifatnya? Dia ingin kau menjemputnya. Baiklah, ayo pergi. Xiao Yu, pergi ganti pakaian dengan Bibi Zhou dulu. Dan oleskan obat. Aku akan segera kembali. Kak Qian, ternyata panggilan mereka sudah sedekat itu. Dia pasti kekasih Lu Jin An yang sesungguhnya. Nyonya muda, aku akan mengantarmu untuk ganti gaun dan mengoleskan obat. Jiang Yu, mengapa kau masih berkhayal? Kau hanya istri yang digunakannya untuk menanggulangi kesialan. Dia hanya bermain-main denganmu. Dia adalah Tuan Jin yang agung. Sementara aku hanyalah ibu hamil. Sebentar lagi, aku harus mencari kesempatan untuk pergi. Ada apa? Apa kamu merasa tidak enak badan? Aku akan memanggil dokter kemari. Aku tidak apa-apa. Ayo pergi. Pestanya akan segera dimulai. Ayo, aku akan mengantarmu ke aula pesta. Dia benar-benar cantik. Ini akan menjadi tontonan menarik. Kak Qian adalah orang yang terkenal dengan emosinya yang meledak-ledak di distrik Hu. Dia paling membenci wanita yang terlalu manja seperti itu. Kurasa Kak Qian melihat Jiang Yu seperti itu, pasti ingin mencabik-cabiknya. Benar, aku ingat pernah ada orang yang pura-pura menyedihkan di depan Kak Qian, dan Kak Qian membuangnya ke laut untuk dimakan ikan. Memikirkannya saja sudah menakutkan. Kalian sedang mengajariku bagaimana cara bertindak. Dengarkan aku baik-baik, kalian semua. Jiang Yu, sekarang adalah orang yang aku Lu Qian lindungi. Setelah ini, siapapun yang berani mengganggunya, terimalah sendiri semua akibatnya. Kamu pasti istri Jin An, kan? Jin An, panggilan yang terdengar sangat akrab. Ya, tapi kamu tidak perlu khawatir. Aku bisa sekarang juga memberimu posisiku, bagaimanapun juga. Kamu dan Lu Jin An memang pasangan yang serasi. Apa kamu tidak salah paham? Maksudmu apa? Jiang Yu, izinkan aku memperkenalkan diri. Namaku Lu Qian. Aku adalah kakak kandung Lu Jin An. Kakak kandung? Aku baru pulang dari luar negeri. Wajar jika kamu tidak mengenalku. Kenapa? Adik ipar kesayanganku cemburu? Tidak. Lalu, bagaimana dengan perjamuan yang diadakan hari ini? Perjamuan hari ini benar-benar disiapkan untukmu. Di perjamuan hari ini, aku ingin mengumumkan kepada semua orang, yakni bahwa Jiang Yu adalah istriku Lu Jin An. Satu-satunya nyonya muda-muda keluarga Lu. Siapapun yang berani melawannya, berarti melawan keluarga Lu. Kakak ipar, jangan gugup. Pesta yang diadakan Tuan Jin ini. Di permukaan, kelihatannya seperti pertemuan sosial para elit. Sebenarnya, ini untuk membuktikan identitas kepada mereka. Jelas-jelas dia sangat menyukaimu. Satu kata lagi, kau akan lihat bagaimana keluarga Li bangkrut. Bisu ya, apa kau tidak punya sesuatu yang ingin kau katakan pada ipar? Kak,
sungguh tidak mau buka mulut. Pantas saja kau begitu lama, tidak bisa menemukan istri. Dasar bajingan, semua ini karena kau. Aku diblokir dari seluruh industri. Aku akan membunuhmu. Pergi, jangan sampai aku melihatmu lagi. Jiang Yu, kau yang menyebabkan aku kehilangan segalanya. Aku pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Kamu pasti lelah, kan? Ayo kita pulang sekarang. Aku yang tidak memikirkannya baik-baik. Kalau begitu, aku akan menyetir. Bukankah kamu itu Zauki, teman sekelas Bibi? Tuan Jin, mohon padamu, ampunilah aku. Aku benar-benar salah. Apa aku belum pernah memberitahumu? Aku tidak mau melihatmu lagi. Pergi. Jiang Yu, dasar wanita jalang. Semua karenamu, padahal Tuan Jin jelas akan tertarik padaku dan Due juga tidak akan meninggalkanku. Kamu yang menghancurkan hidupku. Aku ingin kamu mati. Jiang Yu. Sakit sekali. Jiang Yu, jika aku tidak bisa membunuhmu, aku akan membuat anak haram di perutmu itu mati. Li Chen, menyetirlah. Sekalian kirim Zauki ke kantor polisi. Baik. Anak nakal, sebenarnya ada apa ini? Kenapa Xiao Yu bisa kaget dan mengalami kontraksi sampai masuk ruang operasi? Ini salahku. Semua karena aku tidak bisa melindunginya dengan baik. Tuan Jin, jangan cemas dulu. Bibi pasti akan baik-baik saja. Dokter, bagaimana keadaannya? Nyonya Lu mengalami benturan. Dan sekarang mengalami pendarahan hebat. Keadaannya benar-benar tidak bagus. Kalian harus bersiap-siap. Apa? Apapun yang terjadi, ibu dan anak tidak boleh celaka. Aku tahu, kami akan melakukan yang terbaik. Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begini? Xiao Yu baru saja ditemukan. Kenapa hal seperti ini harus terjadi? Bu, Jiang Yu pasti akan baik-baik saja. Selamat ibu dan keempat anak selamat. Keluarga Lu kita akhirnya tidak kesulitan lagi mendapatkan keturunan. Dokter, bagaimana keadaan istri aku? Direktur Lu tenang saja. Nyonya muda tidak mengalami masalah serius. Sekarang dia hanya perlu istirahat yang cukup. Xiao Yu, kau sudah bangun? Suamiku, di mana anak-anak? Anak-anak baik-baik saja. Ketiga bayi kembar itu telah lahir dengan selamat. Sekarang, mereka sedang dirawat di inkubator. Xiao Yu, kau sudah bangun. Syukurlah kau baik-baik saja, anak-anak juga baik-baik saja. Kakak ipar baru saja melahirkan. Ini adalah saat yang membahagiakan. Benar-benar aku sudah linglung. Ibu sekarang akan segera menghubungi ahli gizi untuk memulihkan kondisimu. Nona Weisha, kembali kali ini, apakah kau juga perlu bersiap untuk memulai tur nasional? Tur hanyalah hal sekunder. Kedatanganku kali ini terutama untuk bertemu seorang teman lama. Bisa dibilang, dia adalah cinta pertamaku yang tak terlupakan. Cinta pertama yang tak terlupakan? Ternyata itu adalah tuan dari lingkaran Hu, Tuan Jin. Weisha. Xiao Yu, ada apa denganmu? Akhir-akhir ini kulihat kamu selalu melamun terus. Aku. Jin An, apakah besok kamu ada waktu untuk bertemu? Suamiku, ada pesan di ponselmu. Dia terlihat sangat senang melihat pesan dari Weisha. Mungkinkah Lu Jin An dan Weisha?
Bu, siapa Weisha itu? Dulu keluarga Weisha adalah tetangga kami. Karena masih kecil, aku bahkan pernah menjodohkan mereka. Kurasa ini membuatnya memiliki harapan yang tidak-tidak. Xiao Yu, tenang saja ya. Si brengsek Jin An itu, jika dia berani melakukan hal yang melanggar batas, ibu anggap dia bukan anakku lagi. Akan ibu hajar habis-habisan. Bu, aku percaya pada Jin An. Anak baik, mau ibu temani pergi keluar dan jalan-jalan? Kita refreshing. Tidak perlu, Bu. Aku bisa pergi sendiri, sekalian membeli sesuatu untuk anak-anak. Baiklah. Pakaian-pakaian ini, semuanya terlihat bagus. Ketiga anak itu pasti menyukainya. Kamu Jiang Yu? Kamu Weisha? Tidak kusangka Nona Jiang masih mengingatku. Sungguh suatu kehormatan bagiku. Hanya saja aku tidak tahu, apakah Nona Jiang mau mengembalikan Jin An kepadaku? Aku dan Lu Jin An sudah menikah. Ini didasarkan pada cinta timbal balik. Tidak ada istilah mengembalikan atau tidak. Cinta timbal balik. Dia dan aku adalah teman masa kecil. Kami sudah hidup bersama selama 12 tahun. Kamu wanita yang tiba-tiba muncul di tengah jalan, kenapa kamu merebut tempatku? Masalah perasaan tidak bisa ditentukan hanya dari siapa yang lebih dulu bertemu. Nona Jiang, orang harus tahu sopan santun dan juga harus sadar diri. Kalau bukan karena kamu melahirkan 3 anak untuknya, dia bahkan tidak akan melirikmu sama sekali. Anak-anakku bukan anak haram, minta maaf lah. Apakah kau Weisha? Benarkah itu Weisha? Kenapa dia jatuh? Apakah kau yang mendorongnya? Kenapa kau harus mendorong Weisha? Apa kau ingin mencelakainya sampai mati? Aku sama sekali tidak menyentuhnya. Kau bohong. Tadi aku jelas-jelas melihat kau yang mendorongnya. Weisha adalah pianis yang terkenal di seluruh dunia. Jika kau membuatnya patah tulang tangannya, apa kau sanggup bertanggung jawab atas ini? Aku rasa kau jelas-jelas iri pada Kak Weisha. Tuan Jin, kenapa kau datang? Kau baru saja mendorong Weisha. Benar, dia yang mendorong Kak Weisha. Kami semua melihatnya. Jin An, aku tidak apa-apa. Kau juga jangan menyalahkan Nona Jiang. Dia hanya tidak tahu yang sebenarnya. Mungkin dia hanya sedang kalap, makanya dia menyerang aku. Tidak apa-apa, aku memaafkannya. Sayang bukan aku, dia sendiri yang mau mencengkeramku. Tapi dia tidak berhasil, dia malah jatuh sendiri. Aku mengerti. Jin An, aku terluka. Bisakah kau mengantar aku pulang? Baiklah. Lu Jin An, mungkinkah hubungan kau dan Weisha benar-benar teman masa kecil yang cintanya tak terbalas? Lu Jin An, apa maksudmu sebenarnya? Jin An, bagaimana kalau kita naik dan duduk sebentar? Kita sudah lama tidak bertemu. Aku ingin mengobrol denganmu. Jin An. Nona Jiang ikut juga ya? Lagi pula, kau pasti jarang dengar cerita masa kecil Jin An kan? Tolong panggil dia, Nyonya Lu. Jin An, kau bercanda lagi. Oh ya, kau jangan marah meskipun hari ini Nyonya Jiang berbuat salah, tapi masalah sudah berlalu. Kau pulang nanti jangan lagi menyalahkannya. Dia istriku. Tentu saja, aku tidak akan menyalahkannya. Justru kau, dasar apa yang kau miliki untuk menyalahkannya? Jin An kau. Weisha, apa kau benar-benar menganggapku orang bodoh sampai aku tidak bisa membedakan siapa yang berbohong? Aku peringatkan kau, dia istriku. Apa luka ini aku buat sendiri? Apa untungnya bagiku melakukan ini? Lagi pula saat itu banyak orang yang melihat. Apa kau mau aku memutar rekaman pengawas dari Mal? Kau. Lalu kenapa saat itu kau masih membelaku? Hanya ingin melihat bagaimana lagi kau akan memutarbalikkan fakta. Aku peringatkan kau, sebaiknya kau tidak mengganggu istriku. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika aku memboikotmu. Jiang Yu, dasar wanita jalan.
Ternyata kau tadi berakting di depan Weisha. Aku hampir berpikir, kau benar-benar tidak mempercayaiku. Kau istriku. Siapa lagi yang kupercaya kalau bukan kau? Jangan bercanda, aku tanya. Hari itu kau menerima pesan dari Weisha, kenapa kau tertawa? Lalu, hari berikutnya kau pergi kemana? Oh, hari itu aku memang berbicara dengannya mengenai soal kerjasama. Tapi kepulangannya kali ini dampaknya sangat besar. Jadi, aku meminta rekannya untuk menangani masalah ini. Pada hari berikutnya, aku juga pergi ke kantor untuk mengurus kontrak. Pasti tidak bertemu dengannya. Baiklah, kali ini kau berhasil lolos. Bukankah seharusnya ada hadiah? Beberapa hari lagi adalah hari jadi 200 hari kita berpacaran. Ada kok. Tapi, apa? harus dicium dulu baru ku beritahu. Ma, kenapa ibu datang? Tadinya, aku mau mengajakmu ke salon besok. Tapi sepertinya, ibu datang di saat yang tidak tepat. Sama sekali tidak, aku sudah janji pergi ke salon bersama ibu. Hari ini, kita akan melakukan perawatan pemutih wajah. Dijamin anak itu akan terpesona saat melihatnya. Kalian lagi. Apa sebenarnya yang kalian inginkan? Dasar pelakor kecil, berani-beraninya kau memanfaatkan waktu Kak Weisha sedang mengembangkan karier di luar negeri, merebut kekasihnya. Jelas-jelas Kak Weisha dan Tuan Jin adalah pasangan. Tapi kau malah tanpa malu menggoda Tuan Jin. Tahu dia sudah punya pasangan tapi tetap saja ingin merebutnya, Ci. Sungguh tak punya rasa malu. Siapa yang berani mengganggu menantuku? Siapa yang berani mengganggu menantuku? Nenek tua, menyingkirlah. Ini bukan urusanmu. Dua orang miskin. Lihat saja pakaian yang mereka kenakan. Mana mungkin mereka mampu datang ke tempat seperti ini? Mungkin saja, mereka hanya ingin mencari masalah saja. Atasan tidak benar, bawahan pun ikut-ikutan kacau. Jaga ucapan kalian. Mengeluarkan kata-kata kotor. Apa kalian tidak punya sopan santun? Kau hanya seorang perusak rumah tangga. Kami jauh lebih beradab darimu. Perusak rumah tangga seperti apa? Apa Kak Weisha sudah bersama Lu Jin-an sebelum dia pergi ke luar negeri? Selama bertahun-tahun ini, tidak bisa mendapatkannya, itu karena dia sendiri yang tidak kompeten. Siapa sebenarnya yang ingin jadi perusak rumah tangga di sini, kalian tahu sendiri di dalam hati. Kau, coba lihat dirimu. Apa kelebihanmu dibandingkan dengan kakak kami? Saudari, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia mengganggu Kak Weisha. Kita harus memberi pelajaran kepada mereka biar mereka kapok. Bagaimana ini? Kita kabur dulu. Apa kau sudah gila? Kau berani menghasut penggemar untuk menyerang istri Tuan Jin. Kalau keluarga lu tahu, kau dan semua barang-barangmu sekarang juga akan kulempar ke sungai di seberang sana. Aku tidak akan mengaku tanpa bukti. Jelas-jelas penggemarku membelaku. Apa hubungannya denganku? Siapa yang tidak tahu kau yang menghasut di balik layar? Hanya kita berdua yang tahu. Kalau kau tidak bilang, siapa gerangan yang akan tahu? Hah, terserah kau saja. Ngomong-ngomong, Tuan Jin mengirimimu undangan pernikahan. Berhati-hatilah, jangan sampai kau menimbulkan masalah lagi. Kalau tidak, aku tidak akan bisa melindungimu. Jin-an ternyata akan mengadakan pernikahan dengan wanita jalang itu. Tidak bisa, aku harus memikirkan cara, aku tidak boleh membiarkan mereka menikah. Halo, tolong carikan informasi tentang kerabat Jiang Yu. Inilah istri Tuan Jin. Dia sangat cantik. Aku dengar teman masa kecil Tuan Jin juga datang. Di satu sisi istrinya, di sisi lain teman masa kecilnya. Kalian sudah selidiki belum? Yakin si brengsek Jiang Yu itu ada di ruang rias ini? Tentu saja, kami melihatnya masuk dengan mata kepala sendiri. Setelah ini berhasil. 1 miliar rupiah yang kau janjikan pada kami. Sialan jatuh lagi? Nah, jangan khawatir. Tunggu sebentar lagi. Setelah menemukan Jiang Yu, si pembawa sial ini,
kita akan minta uang lagi. Kalian bibi dan sepupu dari Jiangyu? Kau siapa? Aku orang yang akan memberi kalian uang. Beberapa hari lagi adalah pernikahan Jiangyu dan Lu Jin'an. Kalian urus agar dia menghilang. Uangnya tidak akan berkurang sedikit pun. Sebentar lagi, lakukan dengan cekatan. Setelah kau bawa orang itu keluar, bawa dia sejauh mungkin dari sini. Bunuh pun tidak masalah. Aduh, kau tenang saja. Desa di sana sudah membayar uang 400 juta rupiah untuk membelinya. Begitu orang itu masuk, seumur hidup dia tidak akan bisa keluar dari sana lagi. Tenang saja, setelah ini berhasil, uang itu akan segera ditransfer ke kartu kalian. Pernikahan masih sebentar lagi. Tidurlah sebentar. Dasar gadis pembawa sial ini malah tertidur. Kami tidak perlu lagi repot-repot membiusnya. Kenapa rasanya ada yang aneh? Kenapa semuanya berjalan begitu lancar? Siapa kau? Kau? Kau bukan Jiangyu. Di mana Jiangyu? Bagaimana mungkin? Bibi, apa kalian mencariku? Sepupuku, Nona Weisha. Lama tidak berjumpa. Jiangyu, kau wanita jahat, aku jelas-jelas melihatmu masuk ke sini. Kalian semua terlalu bodoh ya, belum menyadarinya. Jiangyu yang kalian ikuti, selalu palsu, aku menyuruh orang untuk menyamar. Sementara aku dan suamiku berada di kamar seberang menyaksikan kalian berakting. Dasar wanita jalang berani memperdaya kami. Aduh, lepaskan aku. Kau masih berani memukul istriku di hadapanku. Kau wanita jalang, kalau berani lepaskan aku. Akan kubunuh kalian. Jiangyu, kita ini keluarga. Cepat suruh mereka melepaskan sepupumu. Demi kami yang sudah membesarkanmu selama bertahun-tahun. Lepaskanlah kami. Keluarga? Bibi, ketika kau mengatakan kata-kata itu, apa kau tidak merasa malu? Orang tuaku telah meninggal lebih awal. Ibuku menitipkanku padamu. Tapi kalian tidak hanya merampas uang hasil kerjaku siang malam, memperlakukan aku dengan kasar, dan juga ingin menjualku demi mendapatkan uang mahar. Kau masih berani mengatakan kita ini keluarga? Tidak. Nona Wei, kau tidak boleh meninggalkan kami. Padahal ini semua karena kau yang menyuruh kami melakukannya. Kau sendiri sudah tidak berdaya. Masih mau membantu dua orang ini? Jiangyu, kau tidak berpikir bahwa kau sudah pasti menang, kan? Semuanya, demi cinta Kak Weisha, ayo kita hancurkan tempat ini. Dasar wanita jalang itu berani-beraninya merebut pria Kak Weisha dan masih menggelar pernikahan mewah di sini. Aku tidak akan memaafkannya. Weisha, apakah menghasut penggemar sekali tidak cukup bagimu? Kau masih mau mencoba trik lama untuk kedua kalinya? Apa hasutan itu? Jangan bicara sembarangan. Jelas-jelas penggemar aku datang karena ingin membelaku. Weisha, apa kamu benar-benar mengira kami ini bodoh? Jin'an, apa kamu masih belum mengerti? Aku punya uang, punya kekuasaan, dan juga pengaruh internasional. Wanita bernama Jiangyu ini, bagaimana dia pantas bersamamu? Weisha, kamu pikir dengan beberapa penggemar, kami tidak bisa melakukan apa-apa. Kamu mau melakukan apa? Aku ingin lihat saja, siapa yang berani membuat masalah di pernikahan Tuan Jin. Apa menantu keluarga lu? Dia hanyalah orang ketiga yang berusaha naik pangkat dengan anak haram. Lalu kenapa kalau kami ditangkap? Kami masih di bawah umur, kalian tidak bisa menghukum kami. Benar, siapa takut? Sekumpulan penggemar bodoh yang tidak punya otak. Berani juga. Aku akan langsung membawa kalian masuk. Aku ingin lihat sampai kapan kalian bisa mempertahankan kekerasan hati itu. Lupa aku bilang, tim pengacara kami tidak pernah kalah. Aku salah, lepaskan aku. Lu Jin'an, memangnya apa bagusnya dia sampai kamu mempertahankannya seperti ini? Dia istriku. Di mataku, dia baik dan berbakti, mandiri dan kuat. Sedangkan kamu hanya punya bakat dan kecantikan luar saja dibandingkan dengannya.
Kamu bahkan tidak pantas jadi pembantunya. Tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Kamu pasti buta. Tidak mungkin. Jin An, lihatlah aku. Akulah orang yang paling kamu cintai. Lihatlah aku. Ayo, bawa turun semua orang ini. Baik-baik. Jin An. Tuan Lu Jin An, apakah kau bersedia menikahi Nona Jiang Yu, baik dalam keadaan suka maupun duka, kaya maupun miskin? Selalu berada di sisinya, tidak meninggalkannya, dan mencintainya sepanjang hidup kau. Aku bersedia. Nona Jiang Yu, apakah kau bersedia menikah dengan Tuan Lu Jin An, baik dalam badai maupun cerah, sehat maupun sakit, selalu berjalan bersamanya, saling bergantung sehidup semati, dan membalas cintanya dengan hati tulus kau? Aku bersedia. Istriku, terima kasih telah hadir dalam hidupku. Membuat hidupku menjadi penuh warna. Sisa hidupku. Aku berharap dalam hidupku hanya ada dirimu dari awal hingga akhir. Jiang Yu, aku sungguh mencintaimu. Aku juga mencintaimu. Selanjutnya, tiba saatnya momen ciuman yang mendebarkan. Cium dia, cium dia, cium dia, cium dia, cium dia. Ada apa denganmu? Leluhur memberkati, leluhur memberkati. Menantu kesayanganku mungkin hamil lagi.